Oke, oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Oke, cek suara dong. Ini pada nyimak kan ya? Halo, halo. Dengar, Iya, Kak. Kak. Oke, mantap, mantap. Oke, nah hari ini kita akan belajar PK ya teman-teman, pengetahuan kuantitatif. Lanjutan dari PK sebelumnya, kita kemarin itu udah sampai PK 3 ya, sekarang berarti PK yang keempat. Nah, untuk PK yang keempat ini, teman-teman bisa mengakses soal-soalnya di link Google Drive yang udah di-share di open chat ya. Kalau mungkin belum di-share, coba di-scroll aja di atas-atas itu udah ada juga linknya. Nah, itu sama kok. Jadi kalian tinggal akses ke situ aja. Oke. Mungkin seperti yang udah disampaikan tadi ya, untuk pembelajaran hari ini kita bakal bahas soal, terus ntar kalian kalau misalkan mau ada nanya, silahkan nanya aja, nggak usah malu-malu. Terus apa namanya? Kalau misalkan itu kan banyak banget ya soalnya, dan aku nggak jamin kita bakal selesai sampai jam 9 nanti gitu. Jadi mungkin masih ada 1-2 atau beberapa yang nggak sempat kebahas. Jadi mungkin kalian kalau misalkan ada request, Kak, aku mau bahas soal ini dulu gitu. Boleh, kalian langsung ngomong aja biar kita bisa prioritasin buat bahas soal-soal itu gitu. Tapi kalau misalkan kalian nggak ada request, mungkin kita bisa bahasnya urut gitu ya. Oke, bentar. Aku mau coba share screen dulu. Oke nih. Udah kelihatan belum ya kira-kira screen-nya? Udah, Kak. Oke, udah kelihatan ya. Oke. Bentar. Oke deh. Nah, oke, malam ini kita bahas PK yang keempat ya. Ini udah ada aku. Oh iya, sorry ini tanggalnya belum aku ganti ya. Harusnya 17 Oktober. Oke deh. Oke, bahas soal ya. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang udah ngerjain belum nih soal-soal yang udah ada di drive itu? Mungkin kalau yang udah ngerjain boleh nih kira-kira kalian on mic jawab nih berapa? Iya, jawabannya yang mana nih? Yang A, B, C atau D atau E? Atau mungkin barangkali masih mau mikir, boleh aku tunggu 1941 kali ya. Yang udah ada jawaban boleh sih, kalau mau on mic, kalau mau chat juga boleh. Silahkan jawabannya apa gitu. Ada satu, Kak. Oke, satu. Yang lain mungkin ada yang nemu beda barangkali. Oke, mungkin gimana yang lain? Ada yang jawab beda atau udah sama? Oh, ini ada di chat nih apa nih? D, Kak. D, oke. Oke, barangkali kita langsung bahas dulu aja ya. Ntar kalau misalkan masih ada yang mikir, boleh disesuaikan aja. Ntar kira-kira jawabannya udah sama atau belum gitu. Oke deh. Nah, teman-teman kita bahas langsung ya. Nah, jadi di sini nih soal yang pertama itu tentang geometri, tentang bangun datar ya. Nah, ini pelajaran SMP sih sebenarnya. Nah, tapi mungkin kita lupa di sini tuh ada namanya simetri putar sama simetri lipat. Nah, mungkin buat ngingetin kembali teman-teman, simetri putar sama simetri lipat itu apa? Oh ya, ini terlalu ini ya tintanya. Aku tebelin dulu. Nah, jadi untuk ngingetin teman-teman apa itu simetri putar dan simetri lipat, jadi
sebuah bangun datar itu punya namanya apa ya? Ada namanya simetri putar, atau ketika dia diputar itu dia akan membentuk atau ya membentuk bangun yang sama lagi gitu. Dan simetri lipat itu ketika dia dilipat itu dia menjadi dua bagian yang sama besar, dan kalau dilipat tuh jadi sama kayak gitu. Contohnya kayak misalkan ada persegi panjang. Nah, persegi panjang ini anggap aja lurus ya. Nah, kalau misalkan kita lipat di tengahnya gini, nah itu kan dia kan bisa jadi dua bagian sama panjang tuh, ya kan? Terus kalau dilipat itu juga pas gitu. Nah, kalau diginiin, nah dia juga pas. Nah, berarti yang disebut simetri lipat itu yang ini, yang vertikal satu ini, dan yang horizontal. Jadi ada dua kayak gitu. Nah, kalau yang miring ini gimana, Kak? Kalau yang miring ini bukan ya teman-teman, karena walaupun besar luasnya sama, tapi mereka kalau dilipat tuh nggak pas kayak gitu. Nah, itu berarti dia bukan simetri lipat gitu. Oke, yang nomor satu, segitiga siku-siku sama kaki. Nah, segitiga siku-siku sama kaki. Kalau kita gambar segitiga siku-siku sama kaki itu berarti gini ya kurang lebih. Wah, kurang tebel ya. Aku tebelin dulu. Nah, segitiga siku-siku sama kaki. Oke. Nah, anggap ini siku-siku sama kaki itu berarti ininya sama, teman-teman. Nah, kalau misalkan kita puter, nah, kita puter ke arah, ya searah mau berlawanan arah, itu ternyata dia membentuk bangun yang sama lagi, itu setelah menempuh satu putaran gitu. Jadi menempuh 360 derajat. Nah, artinya simetri putarnya dia itu ada satu. Nah, terus kalau untuk simetri lipat, dia cuman bisa dilipat gini. Nah, kayak gini. Lurus yang membagi dua antara yang ini dan yang ini. Jadi kalau misalkan dilipat, dia jadi pas, sehingga dia punya simetri lipat itu cuman satu juga gitu. Jadi simetri putarnya sama satu, simetri lipatnya sama satu, berarti sama-sama satu, berarti ini juga termasuk banyak simetri putarnya sama dengan banyak simetri lipat. Oke, terus yang kedua, trapesium siku-siku bukan persegi panjang. Trapesium siku-siku bukan persegi panjang tuh kayak gini ya teman-teman, bentuknya kurang lebih. Nah, trapesium siku-siku ini dia itu punya simetri putar satu, kalau diputar 360, tapi dia nggak punya simetri lipat, teman-teman. Jadi, dia ini nggak termasuk bangun yang banyak simetri putarnya sama dengan banyak simetri lipat. Oke, persegi panjang bukan persegi. Nah, ini tadi ya yang udah kita bahas. Dia punya dua simetri lipat, tapi kalau diputar, dia juga punya dua simetri putar, yaitu ketika diputar 180 derajat, dia udah bentuknya persegi panjang lagi, diputar 180 derajat lagi, dia juga bentuknya persegi panjang lagi. Jadi ada dua, berarti dia sama. Terus belah ketupat bukan persegi. Belah ketupat tuh kayak gimana bentuknya? Nah, ini mungkin yang lupa. Oke. Nah, bukan persegi itu maksudnya walaupun belah ketupat tuh keempat sisinya sama panjang, tapi dia bentuknya itu tidak tidak apa ya, sudutnya itu tidak 45 derajat gitu. Jadi ini sama dengan ini, terus ini sama dengan ini sudutnya. Jadi sudut yang ini dan sudut yang ini tuh nggak sama gitu. Nah, kalau belah ketupat bukan persegi, dia itu diputar 180 derajat sudah membentuk belah ketupat lagi. Artinya dia punya simetri putar itu sama dengan 2. Kemudian untuk simetri lipatnya, dia itu bisa dilipat kayak gini kan teman-teman. Nah, di tengah dan yang horizontal. Nah, jadinya dia punya simetri lipat juga punya 2 gitu. Karena dia sama, berarti dia juga termasuk. Nah, dari sini kita bisa lihat nih, ada 1, 2, 3. Ada 3 bangun yang punya simetri lipat sama dengan simetri putar gitu. Nah, sebelum aku buka sesi tanya jawab nih, ini sedikit ngasih trik ke teman-teman. Kalau misalkan kalian ketemu soal kayak gini, nah gampangannya itu gini, simetri putar itu dia itu pasti minimal itu ada satu. Oke, yaitu kalau diputar 360 derajat gitu. Atau diputar terus balik lagi. Nah, itu minimal satu. Tapi kalau simetri lipat, dia itu nggak punya minimal atau minimalnya ya nol gitu. Bisa aja dia nggak punya simetri lipat sama sekali. Kayak tadi yang trapesium siku-siku bukan persegi panjang ini gitu. Oke, kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyain nggak nih? Atau barangkali, Kak, kecepatan Kak gitu. Ngomong aja ya langsung. Gimana tuh?
Oke, kalau ada yang mau tanyain aja ya teman-teman. Oke, Kak, maaf tadi boleh diulang kalau dia punya simetri putar. Oke, benar. Nah, jadi kalau misalkan dia maksudnya ini kalau dia punya simetri putar, mungkin ini ya aku jelasin ulang tentang simetri putar aja ya. Nah, jadi kalau misalkan simetri putar itu intinya ketika benda itu dibalik, diputar gitu ya, diputar searah jarum jam, itu misalkan ada bentuk apa ya, enaknya persegi deh, persegi panjang deh kayak tadi. Aduh jelek banget. Ntar pakai shape aja. Nah ada shape. Nah misalkan kayak gini nih. Nah bentuk persegi panjang ini teman-teman, kalau misalkan aku apa namanya putar, nah aku putar ke sini 180 derajat, dia itu ternyata akan kembali lagi bentuknya sama seperti kayak gini gitu. Nah berarti kalau dia udah sama, berarti dia punya satu simetri putar. Terus karena belum 360 derajat, kita putar lagi tuh. Nah sekali lagi sampai ke sini, sehingga dia bentuknya sama lagi. Jadi ada 2 kali dia mengalami bentuk yang sama dalam sekali putaran. Jadi dia itu dikatakan simetri putarnya ada 2 kayak gitu. Nah, setiap bangun datar itu pasti punya simetri putar minimal 1 gitu, yaitu di mana setidaknya diputar sekali, satu putaran itu dia akan membentuk bentuk itu lagi gitu loh. Jadi dia akan kembali ke posisi awal. Nah, jadi setidak-tidaknya simetri putar itu ada minimal 1 gitu. Oke, kira-kira Amel apakah masih belum menjawab atau masih bingung di mananya gitu? Atau kalau kalian dari teman-teman yang lain masih ada pertanyaan juga, silahkan disampaikan ya. Oh ini berarti kalau dia nggak kebentuk semula, dia nggak punya simetris putar. Bener banget. Nah, jadi intinya kayak gitu. Bener, Amel. Oke. Tapi nggak mungkin ya ada benda itu diputar 360 derajat, dia nggak kembali ke bentuk awal gitu. Jadi seenggak-enggaknya dia itu pasti kalau diputar terus balik lagi ke 360 derajat, dia kan pasti bentuknya ya sama lagi gitu kan. Jadi setidaknya simetri putarnya itu ada 1 gitu. Oke, udah cukup jelas. Ini ada Syaira, Kak mau tanya, kalau yang trapesium diputar bentuknya gimana ya, Kak? Trapesium diputar bentuknya gimana ya? Ini ada nggak ya trapesium? Oh, nggak ada. Kalau misalkan nih, aduh kecil ya. Tintanya aku gedein dulu. Kelihatan nggak nih? Misalkan nih trapesium kayak gini. Nah, terus kalau sebenarnya tergantung sih ya bentuk trapesiumnya, trapesium siku-siku atau trapesium sembarang atau trapesium sama kaki gitu. Misalkan aku ambil trapesium siku-siku deh, kayak soal nomor 2 nih. Nah, kalau aku putar 90 derajat, dia kan jadinya gini. Nah, terus kalau aku putar 180 derajat, jadinya gini kan. BTW ini nggak usah lihat besar kecilnya ya. Ini karena keterbatasan tempat aja, jadi aku gambarnya kecil-kecil. Tapi seenggaknya kalian lihat bentuknya aja ya. Nah, ini kan 180 derajat, 180 derajat. Terus kalau 270, bentar ding, jelek banget. Nah, kayak gini kan. Nah, terus 360 ya balik lagi kayak gini gitu. Nah, jadi kalau kita lihat dari 4 bentuk ini, dia nggak ada yang sama kan? Nah, ini beda sama ini bentuknya beda sama ini bentuknya beda sama ini. Tapi waktu udah balik lagi ya bentuknya sama gitu. Jadi kayak gini sih kalau trapesium diputar gitu. Jadi muternya tuh kayak ya biasa lah kalau kalian muter kertas kayak gitu aja. Kayak gitu. Kira-kira udah menjawab belum ya? Atau masih bingung nih? Iya Kak, udah Kak, paham. Makasih Kak. Yuk sama-sama. Oke, ini ada lagi yang nanya. Kak, kalau lingkaran berarti simetri putarnya tak terbatas. Nah, ini juga
Kayaknya gitu sih ya. Aku juga kurang tahu sih. Tapi ini menurut yang aku tahu, kayaknya dia bisa dibilang ya nggak terbatas juga gitu. Karena benar sih lingkaran tuh mau diputar sekecil apapun juga dia nggak pasti udah kembali ke bentuk semula gitu kan. Beda sama oval ya, teman-teman. Kalau oval tuh masih bisa ini ya, hampir sama kayak persegi panjang gitu kan. Jadi kayak dia tuh lebih lonjong gitu. Jadi kalau ditanya simetri putar pasti ada dua gitu. Karena diputar 180, ada diputar lagi 360, ada. Jadi ada dua gitu. Oke, bagus-bagus pertanyaannya Devina. Oke, kira-kira gimana yang lain? Ada yang mau nanya lagi? Oke, kalau misalkan udah aman, oke lanjut ya. Oke, oke deh. Kalau yang lain gimana nih? Aman atau enggak? Oke, aman, aman. Oke, aman ya. Sip. Oke, kita lanjutin dulu. Ntar kalau misalkan masih ada yang bingung, boleh ntar tanyain lagi aja. Oke, kita lanjut. Tadi simetris lipat kayak gimana, Kak? Oke, simetris lipat. Simetri lipat itu gini, jadi kalau misalkan ibarat nih ya, ibarat itu bangun-bangun tuh kayak kertas berbentuk lah. Kertas bentuknya segitiga siku-siku, kertas bentuknya trapesium siku-siku. Terus kalian mau lipat tuh gitu. Lipat jadi dua bagian yang sama besar, tapi waktu dilipat tuh pas kayak gitu. Nah, eh, kurang lebih kayak gitu sih definisinya dari simetri lipat itu. Karena kalau misalkan nih aku ambil contoh persegi yang tadi ya, yang ini. Nah, yang ini persegi itu kalau misalkan kita mau ngepot apa ya, ngelipet dia. Nah, kalau misalkan terhadap horizontal kayak gini, dia kan bisa jadi dua sama besar tuh dilipat pas kan. Nah, terus kalau misalkan kita dibuka lagi, terus kita lipat lagi tapi sekarang arahnya vertikal kayak tegak gini, dilipat jadi dua. Nah, dia pun bisa jadi pas gitu kan antara kanan dan kirinya. Nah, sehingga ini juga termasuk simetri lipat. Tapi kalau nih misalkan aku ngelipatnya kayak gini, miring gini. Nah, secara logika emang luasnya itu sama, tapi luas antara yang bawah dan yang atas ya. Tapi kalau misalkan kita lipat, ternyata dia tuh nggak pas gitu. Bentuknya itu nggak benar-benar jadi segitiga gitu, tapi kayak ada ya lebihnya kayak gitu kan. Nah, jadi dia bukan termasuk simetri lipat kayak gitu. Jadi logikanya itu gampangannya kalau dia dibikin di apa ya, digunting di kertas terus kamu lipat-lipat itu yang dia bentuknya pas itu yang kayak gimana, nah itu yang disebut dengan simetri lipat, kurang lebih gampangannya gitu sih logikanya. Oke, kira-kira gimana nih, udah kejawab belum? Oke, mantap Faul. Oke, yang lain gimana, masih ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada kita lanjutin. Oke, nggak ada ya. Oke, lanjut. Yuk ke soal berikutnya. Soalnya tentang apa nih? Nah, soalnya tentang deret nih. Oke, mantap. Kira-kira ini aja ya, kalian kerjain dulu aja ya. Aku kasih waktu sampai 19.57 kali. Ntar kalau misalkan udah ada yang ketemu, boleh on mic atau boleh tulis jawabannya di kolom chat. Oke. Silakan dikerjain dulu ya. Oke, Excel ketemu D. Oke. Yang lain silahkan dihitung dulu ya, nggak usah buru-buru, santai, dicari dulu. Tapi kalau udah ketemu langsung jawab aja. Oke, thank you Excel. Yuk, yang lain ditunggu ya.
Oke, gimana kira-kira yang lain? Ada yang nemu jawaban lain? Atau ada yang mau coba jawab lagi? Boleh. Oke, mungkin kalau nggak ada, kita coba bahas dulu aja kali ya. Ntar kalau misalkan kalian lagi ngitung, boleh ntar kita samain aja ntar hasil akhirnya gimana gitu. Oke deh. Nah, di sini ini ada deret ya teman-teman. Sebenarnya bukan deret sih. Ya hubungannya dengan suku-suku gitu kan. Jadi ada rumus, diketahui dia tuh ada AN plus 1 sama dengan AN plus 2 min 4 AN. Nah, terus di soal tuh diketahui nih, ada A1 sama dengan 8, ada A2 sama dengan min 5. Nah, kita ditanya, maka nilai A3 ditambah A4 tuh berapa? Nah, gampangannya kita harus tahu dulu A3 itu berapa, A4 itu berapa gitu kan. Nah, jadi kita cari tahu dulu A3 berapa, A4 itu berapa. Oke, misalkan kita ingin cari A3 nih. Oke. Nah, kalau misalkan kita lihat rumus di sini, kita punya A1, A2, dan kita ingin nyari A3. Berarti setidaknya rumus ini harus kita bikin dalam bentuk A1, A2, dan A3. Nah, kalau misalkan kita taruh di sini, kira-kira yang paling besar tuh kita bisa lihat kan suku yang tengah nih. Nah, AN plus 2. Kemudian yang terbesar kedua AN plus 1. Terus yang paling kecil yang AN. Nah, jadi ntar itu bakal jadi petunjuk buat kita untuk naruh ke rumus ini tuh U1 ada di yang paling kanan, kemudian U2 ada yang di paling kiri, dan yang ke U3 atau U yang paling besar itu ada di tengah. Nah, jadi kalau kita masukkan ke rumusnya, U2 sama dengan U3 min 4 U1 gitu. Nah, kita tinggal masukin substitusi besar-besarnya ya, yang ini udah diketahui 8 sama min 5. Jadi masuk, ini min 5 sama dengan U3-nya dicari, min 4 dikali dengan 8. Nah, min 5 sama dengan U3 dikurangi 32, 4 kali 8 32 ya teman-teman. Nah, 32-nya ini kita pindah ruas ke kiri, jadinya 32 min 5 sama dengan U3. Nah, ntar U3-nya kita ketemu 27 gitu. Oke, ini masih U3. Aduh, U3 harusnya A3 ya, sorry. Apa-apa ya, tapi ya. Sama aja U3 A3. Oke, kita lanjut. Sekarang udah tahu A3 atau U3, kita pengen cari A4 nih. Oke, A4 tuh berapa sih Kak gitu. Oke, daripada bingung aku ganti A aja ya semuanya kali ya. Oke, bentar. Nggak baca soal ya. Maaf. A. Nah, oke. Nah, sekarang kita ingin jadi A4. Nah, sama kayak tadi, sekarang udah ada A1, A2, dan A3 udah tahu. Tapi kita pengen tahu A4-nya berapa. Nah, kita masukkan lagi ke rumus ini. Jadi, karena dia A4 ini adalah yang paling besar ya, kita pengen tahu, maka kita masukkan ke rumus ini, A4-nya ada di tengah, kemudian yang ini AN plus 1, berarti satu tingkat di bawah A4, yaitu A3, dan yang paling kanan ini adalah AN, atau 2 tingkat di bawah A4 ya, jadi A2 di sini. Nah, jadi kalau misalkan kita masukin ke rumusnya, A3 sama dengan A4 min 4A2. Terus kita masukin tuh yang udah diketahui kan, A3 berapa tadi? 27. Oke, masuk 27 sama dengan A4 dikurangin 4 dikali A2. A2 berapa tuh tadi? Min 5. Oke, gini. Nah, sama ini 27 sama dengan A4 min 4 dikali min 5 min 20, min ketemu min jadi plus. Nah, jadi plus 20. Terus kita pindah ruas 20-nya ke kiri. Jadi 27 dikurangin 20 sama dengan A4. Maka A4 sama dengan 7 gitu. Oke, udah ketemu A4, udah ketemu A3.
kita masukin. Langsung A3 ditambah 4 sama dengan 27 ditambah 7 sama dengan 34 gitu. Jadi jawabannya yang D gitu. Oke, kira-kira sampai sini ada yang mau nanya nggak nih? Oke, silahkan. Wah, ini ada yang nanya. Kayak itu cara tahu A1, A2, A3 yang lebih kecil kayak gimana ya? Nah, jadi teman-teman, sebenarnya kalian harus perhatikan rumusnya yang di sini aja. Nah, yang ada di ini. Nah, aku hilangin biru-birunya dulu ya. Jadi, ini maksudnya N plus 1, N plus 2, N itu kayak suku ke N gitu loh, suku ke berapa kayak gitu. Jadi, misalkan N-nya itu 1 ya, katakanlah. Maka nanti di sini N plus 1, jadi di sini A2. Terus yang di sini 1 N plus 2, jadi kalau misalkan N-nya ganti 1, 1 plus 2 jadi 3, jadi A3 gitu. Jadi kalau ditanya lebih besar yang mana, itu cuma lihat ini aja, lihat angka di bawah itu, kayak apa ya, A3, A4, A2-nya gitu. Bukan nilai dari A3 itu berapa, nilai A2 itu berapa, kayak gitu. Gimana Regina? Udah menjawab belum atau masih bingung? Oke, sama-sama. Oke, kira-kira yang lain ada yang mau nanya nggak nih? Silakan nih kalau mau ada yang nanya. Atau masih memahami Kak? Nggak apa-apa. Silakan. Kalau teman-teman udah ngerasa oh, aman Kak, lanjut aja gitu. Oke, boleh juga. Kak, bisa diulangi lagi nggak penjelasannya? Faul kurang paham dari yang mana ya? Dari awal. Oke. Gini. Oke, jadi ceritanya dia ini ada apa namanya? Ya diketahui ya ada A1, ada A2, terus ada rumus nih. Ada rumus kayak gini nih. Ada AN plus 1 sama dengan AN plus 2 dikurangi 4 AN. Nah, gini. Jadi kita itu disuruh nyari ini ya A3 plus A4 itu berapa gitu. Nah, jadi dari rumus ini kita itu nanti bisa menentukan A3-nya berapa dan A4-nya berapa kayak gitu kan. Nah, untuk intinya kita cari solusinya gitu. Sebentar, kurang lebih sampai sini Faul masih paham nggak kira-kira? Gimana? Oke, paham ya. Oke. Nah, sampai sini paham. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke rumusnya ini. Nah, mungkin teman-teman yang paling banyak bingung ya, ini rumusnya gimana sih, Kak? Gitu kan. Nah, jadi rumusnya itu gini, teman-teman. Jangan bingung ya. Nah, jadi di sini tuh ada N plus 1, tapi N-nya kecil kan, di bawahnya A. Nah, itu sebenarnya ngerujuk ke yang ini, kayak A1, A2. Jadi angka 1 di sebelah A, angka 2 di sebelah A, kayak gini-gini. Nah, jadi maksudnya itu kalau misalkan nih teman-teman semisal misalkan ngawur aja lah ya, kita misalkan ngawur aja ya, misalkan kita pingin masukkan N-nya itu 1 gitu misalkan, jadi ini A1. Nah nanti di AN plus 1 jadinya itu di sini A2 ya kan, karena N-nya tadi kita pingin 1, terus di sini AN plus 2 jadi A3 gitu. Jadi rumus ini kalau misalkan N-nya dimasukin 1 jadi A2 sama dengan A3 ditambah 4 A1 gitu. Nah, dari rumus ini sebenarnya kita itu bisa manipulasi gitu loh. Jadi kita tahu A1, kita tahu A2. Nah, kita pengen nyari A3 sama A4. Nah, berhubung rumus ini A2 sama A1-nya udah diketahui dan tinggal nyari A3, kita bisa nyari A3 dari apa? Rumus ini kayak gitu. Jadi yang A2 sama dengan A3 plus 4 A1. Kira-kira sampai sini masih bisa dipahami nggak?
Oke, bisa ya. Oke. Nah, karena kita bisa pakai rumus ini, maka ini masuk nih ke perhitungan yang tadi kita udah hitung. Jadi A2 sama dengan A3 min 4A1. Ini sorry ya, min ya, bukan plus. Ini salah aku tadi. Oke, jadi masuk ke rumus yang ini, perhatiin yang ini. Jadi tinggal min 5, dimasukin ya, A2-nya tadi min 5, A1-nya 8. Nah, terus dihitung-hitung, ketemu min 5 sama dengan A3 min 32. 32 itu 8 kali 4. Kemudian 32 ini pindah ruas. Ya, di sini jadi 32 min 5. Hasilnya adalah 27. Jadi A3-nya adalah 27. Oke, kira-kira sampai sini bisa dipahami ya? Oke, paham Kak? Oke. Nah, untuk A4-nya sama sih caranya kayak gitu. Ntar tinggal kalian ganti aja gitu. Misalkan ini yang paling tinggi kan A3, maksudnya yang suku yang paling ini ya, paling terakhir kan A3. Nah, kalau misalkan kalian pengen A4 ya udah tinggal tambah satu aja. Jadi kalau tambah satu jadi A4, yang ini tambah satu jadi A3, yang ini tambah satu jadi A2. Kayak gitu aja. Ntar masukin ke rumus yang sama, kalian ketemu gitu. Oke, kira-kira gimana, Paul? Udah cukup menjawab keseluruhan soal ya? Atau gimana? Mungkin kalau masih belum paham, ntar coba bisa di play record-nya aja ya. Ntar kan pasti ada record-nya tuh. Nah, kayak gitu. Oke, kira-kira yang lain ada yang mau ditanyain nggak nih? Atau udah mana aja kita lanjut? Oh, ini ada pertanyaan. Kak, kenapa masukin AN-nya harus dari A1 di rumusnya? Oke. Sebenarnya nggak harus sih. Cuman ini, nah ini sekali lagi kita itu pingin ini ya teman-teman, apa namanya, logika matematika aja gitu. Maksudnya logikanya itu gini, kalau misalkan nih, ini ada AN, ini ada AN plus 1, ini ada AN plus 2. Nah, intinya itu ini bilangan, misalkan A, misalkan A2 gitu, misalkan A2. Nah, berarti kalau misalkan di sini A2, di sini itu A3, di sini itu A4 kayak gitu. Nah, jadi teman-teman itu udah tahu komposisinya itu kayak gini gitu. Jadi misalkan ini A5 juga, misalkan ini A5. Ntar di sini ya A6, di sini A7 gitu. Nah, sekarang dari rumus ini teman-teman tuh cuman pengen nyesuaiin aja gitu loh untuk nyari A3 sama A4 gitu. Misalkan nyari satu-satu dulu, nyari A3 dulu nih katakanlah. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen nyari A3, ya mungkin ya AN ini misalkan teman-teman ganti jadi 3 gitu. Yang ini jadi A3, yang ini jadi A4, yang ini jadi A5 gitu. Nah, tapi memang rumus ini benar gitu, nilainya benar, cuman kita kan nggak tahu A4-nya berapa, A5-nya berapa. Jadi A3-nya nggak ketemu dong, gitu kan. Maka kita harus coba-coba lagi gitu. Misalkan A3-nya ditaruh yang sini, misalkan ditaruh yang kiri nih. Nah, misalkan taruh yang kiri. Jadinya kalau misalkan di sini A3, nah berarti kan sebenarnya AN ini A2, terus yang ini tadi A4 gitu. Nah, tapi wah ternyata masih belum ketemu juga. Kita tahu A2, cuman A4 belum tahu gitu kan. Jadi nggak bisa ketemu. Oke, kita geser lagi nih. Misalkan A3-nya itu yang di tengah. Nah, kalau misalkan A3-nya ditaruh yang di tengah, terus yang kiri berarti jadi A2, yang kanan jadi A1 gitu. Nah, sekarang dicoba. Oh, A1 aku tahu, A2 aku tahu. Oke, berarti A3 bisa kita cari ya gitu. Jadi sederhananya itu sih. Jadi bisa dicoba-coba gitu. Dan itu juga berlaku untuk nyari A4 gitu. Gimana kira-kira Raida? Masih bingung nggak? Oke, sama-sama Raida. Sip. Oke, yang lain gimana nih? Udah bisa kita lanjut? Atau masih ada yang ganjel? Oke, lanjut ya. Sip. Nah, nice. Sekarang kita masuk ke bab tentang apa ini? Sudut ya. Ini tentang sudut, teman-teman. Oke, barangkali bisa nih kalian kerjain sampai 2014 ya. Gitu. Ntar kalau misalkan udah ketemu, boleh chat atau on mic, kasih tahu Kak jawabannya ini, aku nemunya ini gitu.
Oke, udah pada ketemu. Kak. Kak. Oke, yang lain jangan buru-buru ya. Kalau mau dihitung, hitung aja dulu. Oke, ketemu berapa? Sampaikan aja dulu. Atau barangkali ada yang jawabannya beda, boleh. Silahkan. Kita tunggu dulu ya sampai 2014. Oke, Devina. Oke. Oke deh, udah 2014 juga. Oke, mungkin bisa kita kerjain aja dulu ya bareng-bareng. Oke, mungkin kali ini aku nggak langsung ngerjain bareng nih. Mungkin aku langsung, aku tanya dulu ke teman-teman. Kira-kira ini cara ngerjainnya kita mulai dari mana nih? Gimana cara ngerjainnya nih? Oke, mungkin ada yang boleh bantu dong. Gimana sih cara ngerjainnya? Boleh on mic? Gimana Excel? Pakai sudut segitiga, Kak. Pakai sudut segitiga. Gimana tuh? Jadi kan X tambah Y-nya itu bakal jadi 180 dikurang 100 tuh kan. Yang bawah segitiga kecil. Jadi X tambah Y-nya kan 80. Jadi otomatis X tambah Y yang keluar juga 80. Oke, benar-benar. 180 tambah 80, 160. Kan segitiga yang besar 180 dikurang 160 jadi 20. Oke, benar-benar sip. Mantap Excel. Oke, jadi mungkin aku bantu ya teman-teman untuk menerjemahkan apa yang dimaksud Excel tadi gitu. Jadi gini, nah kalian tahu kan kalau misalkan aturan sudut segitiga itu adalah jumlah ketiga sudutnya itu harus 180 derajat gitu. Jadi total, aku tulis dulu. Total sudut segitiga, jelek banget ya tulisan aku. Ntar aku perbaikin dikit. Total sudut segitiga itu adalah 180 derajat gitu. Nah, kan ini ada dua segitiga ya teman-teman ya, segitiga yang kecil sama segitiga yang besar nih. Nah, mungkin untuk segitiga yang kecil dulu bisa kita lihat ya, segitiga kecil kalau kita tinjau, maka sudutnya itu kan 100 derajat ditambah Y derajat ditambah X derajat sama dengan 180 derajat. Nah, maka kalau misalkan ini 100-nya aku pindah ke kanan, jadinya kan Y plus X sama dengan 180 min 100. Sama dengan Y plus X-nya sama dengan 80. Gitu ya. Nah, dari sini ini itu bekal buat kita menyelesaikan segitiga yang besar gitu. Sekarang kita masuk ke segitiga yang besar. Nah, segitiga yang besar ini jumlah semua sudutnya itu ini adalah A, ya kan? Ditambah ini yang kiri ada X plus Y. Nah, yang kanan dia juga ada Y plus X gitu. Atau sama-sama X plus Y ya, biar enak lihatnya. Gitu. Aku tulisnya gini aja. Sama dengan 180 derajat gitu. Nah, tapi di sini ada 3 variabel dan kita pengen tahunya A doang gitu. Gimana tuh? Nah, beruntungnya kita di atas sudah nemu nih. Kalau X plus Y itu sama dengan 80. Nah, kita manfaatin nih yang ini untuk jadi mencari A-nya. Gitu. Kita masukkan ke keduanya. Nah, kita masukin ke sini dan ke sini. Jadi, nanti kita ketemunya itu A ditambah 80 ditambah 80 sama dengan 180. Nah, 80 ditambah 80 itu kan 160 ya, teman-teman. Jadi A ditambah 160 itu sama dengan 180. Maka kalau kita pindah ruas 160-nya,
A-nya dia akan ketemu sama dengan 20 derajat gitu. Jadi jawabannya ya A gitu. Oke, kira-kira sampai sini ada yang mau nanya nggak nih? BTW kalau suara aku kecil bilang ya. Aku nggak tahu ini suara aku kadang-kadang kecil, kadang-kadang besar gitu. Oke, Syaira paham. Oke, mantap-mantap. Yang lain gimana nih? Aman-aman. Oke, jelas ya. Oke, kayaknya ini juga cukup gampang ya. Soalnya ini juga pelajaran SMP sih, teman-teman. Kelas 7 kali ya. Gue lupa. Kayak gitu. Tadi 180 dapat dari mana, Kak? Nah, dari aturan sudut segitiga. Jadi, segitiga itu total sudutnya itu 180 derajat. Jadi, tiga sudutnya itu kalau di total itu pasti 180. Itu udah ada teorinya gitu. Yang emang kita harus hafal gitu. Sama kayak ini, kalau persegi, karena ada 4 tuh sisinya. Tapi kalau dijumlah totalnya 360 kan, kayak gitu. Tapi kalau segitiga 180. Kayak gitu, Faul. Oke, sama-sama. Yuk, yang lain gimana? Oke, mungkin aku hitung mundur ya, karena udah banyak yang bilang paham. 3, 2, 1. Oke, kalau nggak ada yang nanya lagi, kita langsung lanjut ke soal berikutnya. Bentar kalau misalkan, BTW kalau kalian ada request, Kak, langsung bahas loncat soal nomor berapa kayak gitu. Bilang aja nggak apa ya. Kalau nggak, kita bahasnya urut aja gitu. Oke deh, lanjut ke soal nomor berapa nih tadi ya? 4 ya berarti ya? Oh iya, soal nomor 4. Wah, keren banget udah nomor 4 nih. Yuk, semangat-semangat ya. Oke, nah ini cukup unik juga. Ini soal tentang bilangan-bilangan gitu, teman-teman. Jadi, sorry. Nah, jadi diketahui sebuah bilangan bulat M, apabila M dibagi 7, sisanya 3, dan M dibagi 3, sisanya 2. Nilai M yang mungkin adalah, nah kira-kira mungkin ada yang bisa bantu nggak? Ini ngerjainnya gimana caranya? Barangkali yang udah ada ide ini, gimana cara ngerjainnya ya? Oh, ini ada di chat nih. C, Kak. Oh iya, Excel udah jawab C. Mungkin bisa dibantu tuh, gimana caranya ngerjain ini? Nggak usah malu, guys. Ngomong aja, kita di sini belajar bareng. Kalau misalkan salah, nggak apa-apa, ntar kita koreksi bareng-bareng gitu. Gimana, ada yang bisa bantu nggak nih? Gimana cara nyarinya? Gitu. Oke, barangkali kalau nggak ada yang bantu, aku langsung ini aja ya, langsung bahas aja. Oke, mungkin untuk soal ini nggak aku kasih jeda waktu ngerjain ya, nggak apa-apa sih. Karena ini sebenarnya simpel sih teman-teman, soalnya simpel. Ini, jadi kalau misalkan kalian ketemu, oh ya, sebelumnya juga ini ya, ngasih tips juga buat ngerjain soal-soal gini. Jadi kalau kalian UTBK itu sebenarnya kalian kan ngerjain soal pilihan ganda ya. Nah, soal pilihan ganda itu tidak menuntut kalian tahu caranya, tapi kalian tahu jawabannya gitu. Jadi kalau mau cari jawabannya dengan cara apapun itu juga boleh gitu. Mau kalian, maksudnya itu cara apapun itu masih dengan yang halal ya, maksudnya bukan nyontek. Tapi mungkin pakai rumus atau mau coba-coba satu-satu itu juga boleh gitu. Nah, kalau untuk kasus ini kita lebih enak kita pakai cara coba masukin satu-satu kayak gitu. Nah, jadi ceritanya ini ada bilangan nih, bilangan nggak tahu ya, bilangnya M gitu. Tapi ceritanya kalau dia bagi 7, itu dia sisanya 3. Nah, terus kalau misalkan M ini dibagi 3, dia sisanya 2 gitu. Nah, kita coba aja tes ke masing-masing bilangan. Untuk nomor 1 nih misal. Nomor 1, 52. 52 itu dibagi 7 sisa berapa ya teman-teman? Oke, mungkin dibantu berapa nih? Sisa berapa? 52 dibagi 7. 3, Kak. 3, oke. Dibagi 7 sisa 3. Kalau dibagi 3 sisa berapa tuh?
...52 dibagi 3 sisa berapa nih? Ada yang tahu? Kalau bingung, oh ya teman-teman, ini juga ngasih tips ya. Biasanya bilangan-bilangan yang bisa dibagi 3 itu kalau digitnya dijumlah, itu hasilnya itu juga bilangan yang bisa dibagi 3 gitu. Jadi jika digit dijumlah bisa dibagi 3. Kayak contoh nih, misal aku punya 27. 27 itu kan kalau dibagi 3 kan 9. Nah, tapi cara kita tahu 27 itu bisa dibagi 3 atau enggak, kita jumlahin aja. Ini ada 2, ini ada 7. Kalau ditambahin jadinya 9 kan? Nah, kalau jadinya 9, 9 ini bisa dibagi 3 enggak? Oh, ternyata bisa dibagi 3. Berarti 27 ini termasuk bilangan yang bisa dibagi 3 gitu. Dan ini berlaku juga untuk bilangan-bilangan lain ya. Gitu. Nah, jadi kalau misalkan kayak gini, kita udah tahu nih, kalau misalkan 5 tambah 2 itu 7, dan dia nggak bisa dibagi 3. Artinya nggak habis bagi 3 gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan kalian cari, nanti yang ke-52 ini ketika dibagi 3, sisanya itu 1 gitu. Jadi, karena sisanya 1, dia nggak memenuhi. Jadi, dia salah gitu. Terus kita cek yang kedua. 59 dibagi 7. 59 dibagi 7 itu dia akan bersisa 3. Oke. Tapi kalau misalkan dibagi 3, ini jumlahnya 14 ya. Jumlahnya 14 dibagi berarti nggak bisa dibagi habis 3, pasti sisa. Dan kalau dibagi 3, dia nanti akan bersisa 2. Nah, yaitu 57. 57 dibagi 3 masih bisa. Tuh. Nah, jadi kesimpulannya nomor 2 ini benar gitu. Atau mungkin ya untuk nilai M. Terus yang nomor 3 nih, 42. Nah, 42 ini dibagi 7, habis nggak? Habis dong ya kan? Nah, jadi ini nggak termasuk gitu. Dan yang nomor 4 ini 38. 38 dibagi 7 itu ada sisa 3 ya. 7 kali 5, 35, sisa 3. Terus dibagi 3, dia akan bersisa 2 gitu. 36 bisa dibagi 2, bagi 3 dan sisa 2 kayak gitu ya. Nah, jadi nomor 4 ini juga benar. Jadi, jawabannya nilai M yang mungkin itu adalah ini, yang C. Jadi, jika 2 dan 4 yang betul, gitu. Nah, sebelum kalian nanya juga, aku mau ngasih sesuatu juga. Jadi, ini tips juga ya, teman-teman. Kalau misalkan ada soal pernyataan gini, 1, 2, 3, 4, itu biasanya kalian nggak perlu ngitung semuanya gitu loh. Ya, kalau misalkan udah kelihatan, oh nomor ini salah, biasanya nomor satunya salah, gitu. Nah, jadi maksudnya gini, kalau misalkan ini kalian amatin, nah ini kan rata-rata itu template-nya itu hampir sama semua soal kayak gini. Jadi jika 1 dan 2 dan 3 yang betul, jika 1 dan 3 aja yang betul, jika 2 dan 4 aja yang betul, jika hanya 4 yang betul, atau semuanya betul berarti 1, 2, 3, 4 ya. Nah, kalau misalkan tadi kita ngitung nih, nomor 1 ini udah salah. Nah, nomor 1 itu kalau salah, biasanya gandengannya itu nomor 3 gitu. Jadi kalau nomor 1 salah, nomor 3 pasti salah gitu. Nah, jadi kalau misalkan udah kelihatan kayak gini, berarti ini bisa dieliminasi opsinya. Yang ini salah, yang ini salah, yang ini juga salah atau nggak mungkin gitu. Jadi tinggal sisa yang ini. Nah, opsi 2 dan 4 atau opsi 4 aja gitu. Nah, kalau misalnya kayak gini sama-sama mengandung 4, ya udah sama-sama mengandung 4 tapi yang satunya mengandung 2, yang satunya enggak, ya udah kita cek di 2 aja gitu. Nah, ternyata ketika dicek 2, oh 2 ini ternyata benar, berarti masuk. Ya udah, jadi jawabannya yang C gitu. Tapi kalau ntar ternyata wah 2-nya nggak masuk nih, ya udah berarti jawabannya yang D gitu. Jadi ini cara ngeliminasi jawaban aja ya, kalau misalkan teman-teman ntar bingung gitu. Oke, kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyain nggak nih? Atau aman-aman aja? Oke, pada aman ya? Oke, kalau misalkan aman, kita lanjut dulu ke soal yang berikutnya ya. BTW kalau misalkan masih ada yang belum paham, silakan ngomong aja ya, nggak usah malu-malu gitu. Oke deh.
Nah, ini soal berikutnya nih. Soal berikutnya ini tentang himpunan nih, teman-teman. Nah, mungkin aku mau ngambil minum juga sekalian ya. Kalian silakan kerjain dulu aja. Aku kasih waktu sampai 20.31 deh. Ntar kalau udah ketemu, tulis di chat aja ya. Oke, Excel ketemu E ya. Oke, yang lain barangkali ada yang punya jawaban lain atau gimana? Silahkan ya, dihitung aja. Ini yang lain masih bisa ngikutin kan ya? Atau udah pada ngantuk nih? Eka, oke. Nadia jawab E. Bagus, bagus. Yang lain gimana nih? Yuk, jangan mau kalah yang lain. Oke deh, kalau nggak ada lagi, mungkin kita langsung bahas aja ya. Oke, nah jadi ini soal tentang himpunan nih teman-teman. Soal tentang ya himpunan sih, kayak gitu. Nah jadi ceritanya itu ada di suatu kecamatan itu 300 orang remaja. Nah, 300 orang remaja, terus dari 135 orang yang dari survei itu ada 135 orang itu suka olahraga, kemudian ada 255 itu suka kegiatan cinta alam, dan ini jika adalah minimum remaja yang mengikuti keduanya dan B adalah jumlah maksimum remaja yang ikut keduanya, maka selisih B dan A adalah berapa gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan kita gambar ya, biar lebih mudah ngerjain soal-soal kayak gini, itu kita ilustrasiin dulu aja teman-teman. Nah, ilustrasi kayak gimana tuh? Ilustrasiin pakai diagram Venn. Tahu kan diagram Venn yang bunder-bunder itu loh. Nah, kayak gini. Seret. Nah, kurang bagus ya, nggak apa deh. Oke, anggap aja ini lurus ya. Maksudnya anggap aja ini lingkaran gitu.
Nah, jadi misalkan yang ini olahraga. Aku singkat OR aja deh. OR. Yang ini adalah cinta alam, CA misalkan. Nah, diketahui ternyata itu si olahraga itu ya, maksudnya olahraga itu yang ini ya, udah termasuk ini, itu ada 135 orang gitu. Dan yang di sini ada 255 orang. Nah, jadi kalau misalkan aku bikin misalkan ya, yang menyukai keduanya ya, yang menyukai keduanya itu misalkan aku simpulin X. Nah, kayak gini. Maka yang di sini tuh ada 135 min X, dan yang di sini ada 255 min X gini. Jadi, maksudnya yang ini ya, yang nggak termasuk ini. Jadi, yang ini, nah itu 255 min X, yang ini, yang nggak termasuk tengah itu ada 135 min X. Nah, karena totalnya 300 remaja, jadi ntar kita ngitungnya gini, 135 min X ditambah X, jadi per bagian ini dijumlah, ditambah dengan 255 min X, sama dengan 300. Oke deh, kita jumlahin. Di sini ada min X, ada X, ada min X, jadi tinggal sisa min X ya. Min X plus 135 ditambah 255, itu hasilnya sekitar 390. Nah, sama dengan 300 nih. Kemudian kita tukar nih, X-nya ke sana, 300-nya ke sini. Jadi X sama dengan 390 min 300 gitu kan. Maka X-nya nanti akan ketemu 90 orang gitu. Nah, X ini jumlah apa Kak? Jumlah yang minimum mengikuti keduanya atau jumlah maksimum yang mengikuti keduanya? Nah, jawabannya itu adalah jumlah minimum gitu. Kenapa? Karena gini, kalau misalkan ya, ini aku punya diagram yang lain nih. Misalkan aku keduanya itu lebih banyak lagi yang ikut eh, cinta alam dan olahraga gitu. Jadi misalkan aku gambarnya kayak gini. Nah, karena olahraga itu cuma 135, nah terus yang cinta alam itu ada 255. Nah, jadi misalkan kayak gini. Nah, jadi kan masih ada tuh orang yang ada di luar sini, yang nggak ikut keduanya sama sekali kayak gitu kan. Nah, maka kalau kayak gini kelihatan banget tuh, berarti maksimum yang ikut keduanya itu bisa 135 orang gitu. Jadi ini adalah B gitu. Nah, jadi kalau misalkan ditanya selisih B dan A, ya udah tinggal dikurangin aja. 135 dikurangi 90. Jadi jawabannya 45 gitu. Nah, mungkin teman-teman agak bingung ya, ini kenapa Kak kok bisa kayak gini ya? Aku bingung cara nentuin yang mana maksimum, yang mana minimum gitu. Nah, sebenarnya ini kalau aku ya, tips dari aku juga kurang tahu ya gimana cara menyampaikan yang baik untuk kepada kalian. Tapi kalau aku mikirnya gini, jadi kalau misalkan nih lihat nih ya, dia ini kayaknya pertama beririsan dulu ya, beririsan biasa yang kayak SMP tuh. Udah kita ketemu X-nya sekian gitu. Tapi bisa nggak ya ada kemungkinan lain gitu. Kemungkinan lain tuh gimana? Misalkan nih gimana ya, yang paling unik lah. Misalkan yang paling unik tuh oh gimana kalau digabungin semuanya gitu. Jadi kayak dipaksa semuanya itu masuk ke dalamnya gitu. Jadi yang 135 ini masuk ke 255. Oh ternyata bisa gitu. Jadi oh berarti kita nemu angka 135 gitu. Terus kadang mungkin kalau ini kan yang maksimum mengikuti keduanya ya. Misalkan kalau yang tidak mengikuti keduanya kayak gitu misalkan. Nah, kita bisa aja ngide tuh misalkan dikeluarin gitu. Jadi 135 sama 255 ini benar-benar misah gitu. Jadi yang cinta alam sama olahraga ini nggak ada yang double sama sekali gitu. Bisa nggak tuh gitu. Ternyata mungkin kalau kasus soal ini nggak bisa ya karena ini kalau ditambah dengan ini hasilnya 390 sedangkan maksimal orangnya aja cuma 300 kayak gitu. Nah, jadi kalau aku sendiri sih lebih pakai cara coba-coba gitu ya, mana yang lebih make sense. Nah, kita dapatnya bilangan itu. Nah, terus kalau udah dapat bilangannya itu tinggal ditentuin mana yang lebih gede, mana yang lebih kecil. Kalau yang jadi lebih gede ini dia jadi maksimum minim sorry, kalau lebih kecil jadi minimum, kalau yang lebih gede jadi maksimum gitu. Oke. Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak nih? Mungkin kalau emang agak bingungin gitu ya. Oke, barangkali kalian tanya dulu aja gimana. Tapi kalau udah paham bisa diomongin juga.
Atau barangkali kalian masih mahamin, boleh nih kalian ngomong aja. Masih mahamin Kak? Gitu. Bingung nyari yang maksnya Kak. Oke. Nah, oke. Oke. Ya ya, pasti banyak juga yang bingung ya. Kenapa kok dia maksnya jadi 135 ya Kak? Atau gimana sih cara nyari maksnya gitu kan? Sebenarnya gini aja sih logikanya teman-teman ya. Kalau misalkan yang ini, sebenarnya kalau dalam matematikanya itu ini itu kalau di kayak gini kita anggap berarti semua orang itu 300 orang itu punya kegiatan gitu loh. Jadi ini tuh 300 orang pasti terlibat. Oke, pasti terlibat. Tapi kalau misalkan kita kan ada ya sebenarnya kemungkinan lain gitu loh kalau misalkan semisal ternyata yang ikut keduanya itu bisa banyak maksimum gitu. Maksudnya maksimum tuh karena ini 135, yang satunya 255, terus kalau misalkan ini masuk ke dalamnya itu kan masih cukup gitu ya. Masih cukup, maksudnya nggak lebih dari 255 dan masih ada banyak orang sisanya yang nggak masuk tuh berarti jadi di luarnya ini yang mungkin nggak ikut kedua kegiatan sama sekali. Nah, jadi dari situ tuh kelihatan, oh berarti yang ikut keduanya itu bisa sampai 135 gitu ya. Atau kalau masih bingung nih, aku misalkan kasih contoh case lain ya. Misalkan ada dua kayak tadi, yang olahraga sama pencinta alam. Tapi misalkan nih, yang olahraga itu ada OR ya. OR itu misalkan ada 200 orang katakanlah. Terus yang cinta alam itu ada 150 orang. Nah, totalnya itu masih sama-sama 300 orang. Nah, gimana tuh kalau cara nyarinya? Nah, kalau cara nyarinya ya gampang. Tadi ya, kalau yang minimum kita pakai yang ini. Tapi kalau yang maksimum kita masukin aja. Jadi misalkan yang kita anggap aja gitu ya. Misalkan ini 200, ini 150. Terus kita masukin maksa gitu di sini. Jadi ya di sini tuh 150 tuh masuk semua ke dalam 200 gitu. Jadi maksimum yang ikut keduanya ya ada 150 gitu. Jadi sebenarnya lebih ke kayak logika dipaksa aja yang kalau dimasukin keduanya itu bisa maksimum berapa gitu. 150 atau 200 gitu. Sama kayak gini, bisa maksimum 135 atau 255 gitu. Kurang lebih gitu sih. Tapi aku belum bisa kayak ngasih rumus-rumus gitu ya. Aku juga nggak tahu sih rumus-rumusnya gimana. Tapi pakai logikanya gitu. Oke, Bilkis paham ya. Oke, thank you Bilkis. Sama-sama sih. Oke. Yang lain, Aisyah gimana? Masih bingung nggak? Atau yang lain mungkin masih ada yang bingung? Sok sampaikan aja. Kita belajar bareng di sini. Mumpung belajar gitu ya. Gitu. Belum UTBK yang asli tuh. Oke, mantap. Oke. Thank you Aisyah. Paham. Teman-teman yang lain gimana nih? Udah pada paham atau masih ada pertanyaan? Oke, kalau masih ada pertanyaan, silahkan ditanyain aja. Cus lanjut. Oke, mantap nih. Semangat nih. Cus lanjut. Oke. Nih, teman-teman masih pada ngikutin kan ya? Atau pada ngantuk nih? Ayo. Masih, Kak. Oke, mantap. Ya, yang lain gimana nih? Masih pengen denger dong suaranya yang lain? Masih ngikutin nggak? Masih, Kak. Oke, mantap. Oke, masih semangat ya. Oke. Karena masih semangat, kalau misalkan kalian ada yang masih belum paham, silahkan tanyain aja. Dan kalau misalkan kalian ngitung udah nemu, silahkan kalian langsung taruh di kolom chat aja atau langsung on mic, Kak aku nemu segini gitu. Oke deh. Kalau gitu untuk soal ini kita cukupin, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke. Oh iya, BTW masih sama ya. Aku masih ngingetin lagi kalau misalkan kalian masih ada soal yang mau request, Kak, mau loncat dong langsung soal nomor sekian gitu. Boleh banget kalian langsung request aja gitu. Ntar kita langsung bahas ke nomor itu. Gitu. Tapi karena sementara masih belum ada, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini soal keberapa berarti ini? 6 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, benar. Nah, soal nomor 6 nih. Oke, nah ini soal tentang rata-rata teman-teman. Nah, jadi ada rata-rata, terus ceritanya ada diganti bilangan kayak gitu. Nah, kita disuruh nyari model PEGI gitu ya. Di sini semenjak 2019 ya berlaku TPS, itu banyak banget teman-teman soal-soal kayak gini. Jadi
modelnya ada P itu pernyataan apa, Q itu pernyataan apa, terus kita itu disuruh nyari hubungan P dan Q kayak lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan, kayak gitu. Nah, mungkin ini teman-teman bisa coba sih kerjain dulu ya. Aku tunggu sampai 24.6 kali ya. Oke, 24.6, silakan kalian coba, tapi sambil nyoba mungkin aku sedikit cerita. Karena ini itu biasanya hubungannya P dan Q, biasanya itu ini jawabannya itu kalau enggak dia lebih besar, dia lebih kecil, dia sama dengan, atau kalau nggak itu nih, tidak dapat ditentukan gitu, karena mungkin informasinya kurang atau kayak gimana gitu. Jadi biasanya emang opsinya itu cuma A, B, C, D gitu, nggak sampai E gitu. Karena kalau logikanya, kalau P sama dengan 2Q, harusnya kan P lebih besar dari Q ya. Ya, kenapa nggak milih ini aja daripada ini gitu. Oke, silahkan dikerjain ya teman-teman. Sampai 24.6. Excel ketemu BK, oke. Yang lain jangan nyerah dulu ya, coba dikerjain dulu tuh. Oke, masih panjang waktunya. Aku pengen tahu dari teman-teman gimana, sama kah atau beda kah gitu. Oke, coba kerjain dulu ya. Oke, oke, ini udah ada yang jawab lagi. B juga Kak, B Kak. Oke, mantap ya. Oke, udah jawab B nih, banyak B. Oke, kita bahas aja ya langsung. Di 24.6 juga nih, 24.6. Oke, bentar aku mau hapus dulu ini ya. Nah, jadi ceritanya ada rata-rata 3 buah bilangan dengan hasil 24. Nah, mungkin harusnya kalian nggak lupa ya. Namanya konsep rata-rata itu adalah jumlah semua bilangan dibagi banyaknya bilangan gitu. Jadi kalau misalkan ada 3 buah bilangan, misalkan aku simbolin A plus B plus C, maka kalau di rata-rata itu A plus B plus C dibagi 3, itu hasilnya adalah 24 gitu. Nah, jika kasusnya itu gini, ada satu bilangan tuh diganti sama angka 14. Nah, yang ditanya maka rata-rata ketiga bilangan itu berkurang 3 gitu kan. Jadinya rata-rata yang ngurang gitu. Jadi kalau misalkan ini aku ganti ya, salah satu angka dengan 14, itu berarti kan boleh nih, aku tulisnya kayak gini. A ditambah B ditambah C min A plus 14 gitu. Jadi A ini aku hapus ya. Jadi kalau dihapus itu kan dikurangin, tapi ditambah 14 gitu. Dibagi
3 karena bilangannya masih 3, ternyata hasilnya tuh ini berkurang 3, berarti dari 24 kurang 3 jadi 21 gitu. Nah, dari sini kita bisa manfaatin tuh dua persamaan ini. Nah, misalkan yang atas dulu nih. Yang atas ini kalau 3 aku kaliin ke 24 ke sini bentar. Oh. Oke, nah kalau misalkan aku kaliin, dia kan jadinya gini. Set A plus B plus C sama dengan 24 dikali 3 sama dengan 7. Ya benar ya, 72. Nah, kayak gini. 2 kali 1. Oke. Nah, ini persamaan pertama. Terus yang ini kita coba sederhanain juga. Ini kan A sama min A hilang ya. Jadi B plus C plus 14/3 sama dengan 21. 3-nya kali ke sana. Jadinya B plus C plus 14 sama dengan 63. Nah, terus 14-nya kita pindah ke kanan jadi minus. Biar kita hitung jadi B plus C sama dengan 63 min 14. Yaitu sama dengan 49 gitu ya. Oke, nah kita udah dapat ini. Kita udah dapat ini juga. Nah, saatnya kita ganti itu, substitusin aja. Jadi B plus C itu 49. Jadi kalau masuk ke sini ya, B plus C. Nah, jadinya A tambah 49 sama dengan 72. Nah, maka A-nya sama dengan 72 min 49 sama dengan berapa nih? 3, 1, 2, 3 ya. Nah, hasilnya 23 gitu. Jadi A atau bilangan yang diganti itu adalah 23. Nah, sedangkan Q-nya 42. Jadi bisa kita simpulkan 23 itu lebih kecil dari 42. Jadi jawabannya yang BB. Gitu deh. Oke, kira-kira sampai sini ada nggak nih yang mau ditanya ini? Sambil aku ngecas laptop bentar ya. Barangkali kalau masih ada yang bingung, Kak, kok bisa gitu ya ketemunya gitu. Sok tanyain aja. Oke, kalau aman silahkan chat juga. Aman nggak gitu. Oke, ngerti ya. Belum ada pertanyaan ya. Oke. Nah, ini karena waktu kita ke sisa 10 menit, mungkin satu soal lagi ya terakhir. Nah, ini satu soal terakhir banget nih. Kira-kira sampai sini ada nggak yang kalian request mau bahas soal nomor berapa gitu? Kalau nggak ada ya kita lanjut aja ke soal yang berikutnya. BTW, kalau kalian tahu, yang aku siapin ya soal yang ini juga ada di Drive. Itu aku udah bikin 2 section gitu, maksudnya 2 bagian. Yang bagian pertama itu 10 soal tuh soal-soal biasa, yang emang levelnya itu level TO, ya aku cari-carilah dari TO Bimbel, TO kayak gitu. Terus yang kedua itu ada 5 soal bonus tantangan itu soal PK yang menurut aku cukup menantang itu sih. Nah, itu aku ambilnya dari tryout namanya itu aku masuk ITB gitu, dan itu yang bikin waktu itu ITB gitu. Jadi cukup unik itu kan, jadi soalnya menantang banget gitu. Tapi ntar kalian semester 2 ya, insya Allah itu bakal ada lagi sih. Semester 2 atau semester 1 ya, aku lupa. Pokoknya ntar bakal ada lagi, kalau misalkan kalian pengen nyoba juga sabi sih, coba-coba aja gitu. Oke, kira-kira ada yang request nggak? Oke, kalau aku hitung sampai 5 ya. Kalau nggak ada, lanjut aja. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, bahas nomor setelah ini ya. Oke, ya nggak ada request ya, atau requestnya ini bahas nomor setelah ini nggak? Ya oke. Ya udah deh. Oke, langsung kita lanjut aja. Oke, berarti ini ya. Ini soal terakhir kita di malam ini. Kalau misalkan ntar masih ada waktu dikit, kita habisin buat sharing-sharing aja kali ya tentang PTN atau gimana gitu. Oke. Ini ada soal tentang kurva, teman-teman. Nah, ada soal tentang kurva. Nah, ini mungkin aku serahin lagi ke teman-teman, silakan dikerjakan dulu. Tapi sebelum ngerjain, aku mau kasih sedikit tips dulu dari untuk teman-teman bahwa ingat ya tadi
soal UTBK itu bentuknya pilihan ganda dan nggak ada tuntutan teman-teman buat ngasih tahu caranya ke pembuat soal, gimana caranya kalian nemuin jawaban itu. Jadi yang dibutuhin itu adalah jawaban akhirnya. Nah, karena yang dibutuhin jawaban akhir itu terserah banget teman-teman mau ngerjain, mau pakai rumus, mau pakai coba-coba, mau pakai cara apapun itu silahkan. Jadi untuk soal ini silahkan kalian pikir gimana nih cara yang terbaik buat nyelesain soal ini gitu. Nah, silakan kalian kerjain. Aku tunggu sampai 25.6 kali. Oke, 25.6 kita bahas. Ini cukup menantang sih soal kurva. Oke nih, udah ada yang nemu B katanya gitu. Oke, yang lain ini karena ini soal terakhir yuk, jangan mau kalah nih. Ayo keluarkan nih jawaban kalian apa gitu. Yuk yuk, masih ada waktu, santai. B, B Kak, B. Oke, banyak yang jawab B. Oh, banget. Bagus bagus, sudah banyak ketemu nih. Oke. Yuk, yang lain nih juga masih ada waktu, jangan mau kalah. Yuk. Soal terakhir, ayo kalian manfaatin nih kesempatan terakhir buat jawab. Yuk yuk. Oke, BK. Oke. Mantap, mantap. Yuk, yang lain gimana nih? Ada yang mau nambahin nggak? Nih, apa kira-kira? Jawabannya sebelum banget aku bahas. Oke deh, kalau gitu langsung kita bahas aja ya. Sekalian nih nomor terakhir banget buat pertemuan kita malam ini. Nah, jadi ini ceritanya ada 4 pernyataan di kanan yang ditanya nih, pernyataan yang benar mengenai kurva tersebut yang mana ya? Oh iya, BTW, aku pernah nemu soal kayak gini, itu kadang yang ditanya itu bukan pernyataan yang benar, tapi pernyataan yang salah. Gitu. Jadi, juga tips ya buat teman-teman, kalau misalkan kerjain soal, tolong dibaca dengan teliti itu perintahnya apa. Gitu. Sayang banget kan kalau teman-teman udah bisa nganalisis mana yang benar, mana yang salah, tapi ternyata diminta tuh yang salah. Gitu. Jadi hati-hati banget ya. Oke deh, kita langsung kerjain soal ini. Nah, jadi ceritanya ada kurva. Kurva ini ya teman-teman, fungsi ya, bisa dibilang fungsi. Jadi fx sama dengan y gitu. Jadi kalau misalkan x-nya misalkan dimasukkan berapa, ntar y-nya ketemu berapa kayak gitu. Nah, karena kita nggak tahu dia persamaannya berapa atau gimana, maka kita pakai cara coba-coba atau cara logika gitu. Nah, jadi gini,
Yang pernyataan pertama, langsung masuk pernyataan pertama nih. Titik potong kurva tersebut terhadap sumbu X adalah 4,0. Oke, kalau titik potong kurva terhadap sumbu X, artinya Y-nya itu pasti 0, ya kan? Nah, tinggal kita lihat aja di soal nih. Ketika Y-nya 0, nah di sini, wah ternyata X-nya 4. Oke, berarti di sini ini koordinatnya adalah 4,0. Berarti jadi ini benar ya, 4,0. Oke, nomor 1 benar. Nah, biasanya sih teman-teman, kalau di soal-soal kayak gini, nomor 1 benar, nomor 3 itu pasti benar gitu. Jadi kita tinggal lihat nomor 4-nya gitu. Kalau nomor 4-nya benar, berarti 1, 2, 3, 4 benar. Kalau nomor 4 salah, berarti nomor 2 kita cek lagi gitu. Oke, misalkan kita pakai cara itu tadi ya, cara yang agak cepat. Nomor 4 kita cek langsung. Sumbu simetri X sama dengan min 3. Nah, gini teman-teman. Sumbu simetri itu adalah suatu titik X ya. Jadi sumbu simetri itu suatu titik X di mana X ini itu apa ya? Membagi dua kurva itu sama besar kayak gitu. Nah, jadi bukan X ya, maksudnya sumbu simetrinya. Sorry, ini tadi nomor berapa ya? Lupa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, udah soal nomor 7. Sorry. Aku lupa. Oke. Nah, jadi kalau misalkan sumbu simetri itu definisinya gini sebenarnya. Yaitu adalah titik, bukan titik sih, X atau Y gitu. Yang intinya kalau kita tarik garis, yang ditarik garis, dia akan membagi dua bagian sama besar untuk sebuah kurva. Dua bagian kurva gitu. Jadi kalau misalkan gini, nah ya, sorry, nggak lurus ya. Yang ini, nah ini tuh disebut dengan titik sumbu simetrinya gitu. Atau kalau misalkan aku perpanjang nih, misalkan aku punya kayak gini, ya ini yang disebut sumbu simetri gitu. Terus kalau misalkan kayak gini, nah ini juga kalau kayak gini berarti sumbu simetrinya ini gitu. Jadi bukan vertikal ya, horizontal kayak gitu. Ngikutin bentuk kurvanya. Nah, pada kurva ini kita tahu tuh kurvanya tuh kayak bentuknya tuh nggak apa ya, nggak cekung ke atas, nggak cekung ke bawah gitu. Maksudnya cekung ke atas itu kayak gini. Kalau cekung ke bawah tuh yang kayak gini. Tapi dia bentuknya tuh cekung ke kanan gitu ya, cenderung ke kanan gitu. Nah, maka kalau kayak gini berarti seharusnya sumbu simetrinya itu nanti bentuknya juga seperti ini kan. Nah, atau sumbu horizontal kayak gitu. Nah, atau kalau misalkan secara matematisnya garis yang seperti ini tuh dinamakan garis Y sama dengan berapa kayak gitu kan. Garis Y sama dengan gitu, bukan garis X sama dengan. Maka otomatis nomor 4 ini pasti salah gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman mau tahu berapa sih sumbu simetrinya, kita bisa cari tuh dari ini perpotongan di sumbu Y-nya. Jadi dia tuh ada dua perpotongan ya, di titik 3 sama titik min 5. Nah, sumbu simetri namanya simetri. Simetri itu pasti pas di tengah-tengah. Jadi kita cari aja di antara min 5 sama 3 ini titik tengahnya berapa. Nah, titik tengahnya itu ya ternyata ya min 1 gitu kan di sini. Jadinya Y-nya sama dengan min 1 gitu. Jadi harusnya sumbu simetrinya itu di Y sama dengan min 1. Oke, gitu ya caranya. Nah, karena nomor 4 salah, tadi aku udah bilang kalau 4 salah, cek nomor 2. Tapi kalau nomor 4 benar, ya udah jawabannya 1, 2, 3, 4 gitu. Benar. Karena kita salah, berarti kita cek nomor 2. Oke, titik potong kurva tersebut terhadap sumbu Y adalah 0,5 dan 0,1. Ya udah, ini udah kelihatan ya. Titik potong sumbu Y itu berarti X-nya pasti 0 ya. Ini X-nya pasti 0. Nah, kita lihat di sini ketika X-nya 0, nah ketemu Y-nya itu 3 sama min 5. Nah, di sini tulisnya min 5 sama 1, bukan 3, berarti ini salah gitu. Jadi jawabannya 1 dan 3 yang benar. Jawabannya yang B. Oke, kira-kira sampai sini ada yang mau nanya nggak? Oke, kira-kira ada yang mau nanya? Mantap, paham Kak? Oh, oke, alhamdulillah mantap, paham. Jelas Kak? Oke. Oke, paham. Mantap. Oke, insya Allah tidak ada Kak. Mantap, paham. Oke, udah paham semua ya, keren. Ya, jadi kayak gitu sih kurang lebih ya teman-teman. Oke deh, berarti kalau udah nggak ada yang tanya, bisa kita akhiri nih sesi hari ini. Jadi sesi hari ini kita anggap selesai. Oh iya, BTW, nanti ini akan aku PDF-in, aku taruh pembahasannya di Drive juga, tapi mungkin nggak langsung ya. Mungkin nggak tahu kalau nggak hari ini, besok mungkin aku lagi agak
banyak tugas juga. Ntar teman-teman kalau misalkan masih ada yang ingin ditanyain, bisa banget teman-teman ini ya, tanyain di open chat. Itu kan ada, aku juga ada di sana tuh. Atau kalau nggak gitu, kalian bisa hubungin IG aku ya, DM IG aku di ini @rifarif11. Nih, boleh kalian DM ke situ juga boleh mau nanya-nanya soal gitu. Oke? Oke deh, kurang lebih mungkin itu aja ya barangkali. Malam ini aku stop share dulu. Oke. Oke. Mungkin aku kembaliin lagi ke Kak Sherlyn ya. Halo Halo Kak, masih Kak. di sana ya? Oke. Halo, Kak. Oke. Makasih Kak atas pembelajaran hari ini. Oke, sama-sama. Keren semua Kak. Itu mungkin ada reaction-nya untuk Kak Fudin mungkin reaction-nya atau bilang terima kasih mungkin. Oh ya guys, jangan lupa isi link evalnya ya. Makasih banyak Kak Fudin. Oke. Udah boleh live ya. Kasih semua. Jangan lupa isi link eval ya. Oke, thank you ya semuanya. Yuk sukses ya. Kasih Kak. Aku izin live dulu juga ya. Oke.